Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Transformasi dalam Kristus. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah hai kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan pertama mengajak kita untuk mencari hal-hal yang di atas, tempat Kristus ada di sebelah kanan Allah. Rasul Paulus mengingatkan umat di Kolose bahwa setelah menerima Kristus, kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang ilahi dan mengubah cara hidup di dunia ini. Ini berarti kita harus menyingkirkan keinginan duniawi dan mengenakan sifat-sifat Kristus, seperti kelembutan, kerendahan hati, dan kasih. Dalam renungan ini, kita melihat hubungan antara kedua bacaan ini. Pada bacaan pertama, mengajak kita untuk mengalami transformasi dalam Kristus, meninggalkan cara hidup yang egois dan duniawi, dan menggantinya dengan karakter Kristus yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan perhatian pada sesama. Sementara dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dalam transformasi ini prioritas kita berubah, yaitu dengan mengutamakan kebutuhan rohani dan memperhatikan mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini yang penuh dengan upaya mencapai kesuksesan dan kenyamanan, kita dipanggil untuk menjaga prioritas ilahi kita. Kita harus mencari hal-hal yang di atas dan memperhatikan mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang membutuhkan. Dengan mengalami transformasi yang sejati, kita dapat menjadi saksi hidup akan kasih dan keadilan Allah di dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus
untuk membawa transformasi dan penyelamatan bagi umat manusia. Kami memohonkan bimbingan-Mu bagi kami untuk terus mencari hal-hal yang di atas dan mengenakan sifat-sifat Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.